Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Arifin, NPM 175201114. Saya dari kelas 4J PJKR. Yang terhormat dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, Bapak Yuda Alfarisa, MPD, SHI. Di sini saya akan menerangkan latar belakang dari makalah kelompok kami yang berjudul Bunga Bank dalam Pandangan Islam. Yang pertama, di Indonesia masih banyak terjadi pertentangan pendapat antara para ulama dalam menyikapi bunga. Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu haram karena sama dengan riba. Ada juga yang ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad. Sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ulama lain menyatakan bahwa bunga adalah subhat atau tidak tentu halal haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Dalam Al-Quran itu sendiri yang disebutkan secara jelas adalah haramnya riba, yaitu dalam ayat berikut, dan Allah telah mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan suatu bank adalah mencari keuntungan, dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Al-Ghifari dari kelompok 9 kelas PJKR 4J akan membahas tentang mengenai masalah riba menurut pandangan agama Islam. Saya akan membawakan materi yakni kajian pustaka dengan macam-macam riba. Kajian pustaka dewasa ini membincangkan mengenai riba di kalangan negeri dan para pemikir Islam yang mencuat kembali, sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilakukan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia ini. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba bagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika bahwa menurut Kriel Glass bahwa riba tidak dilakukan di negeri Islam modern maupun. Sementara itu kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristen pun selama 1 milenium riba adalah barang yang terlarang dalam pandangan para teolog cendekiawan maupun menurut undang-undang ada. Di sisi lain, apabila dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambahkan ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan peraturan dan pembatasan terhadap bisnis menggunakan uang riba. Perbedaan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum ditemukan titik temu, sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul pendapat yang bermacam-macam mengenai bunga bank dan riba. Apakah sama persoalan riba dengan bunga itu sendiri? Pada lahirnya memang sama saja rupanya. Kedua adalah bunga daripada harta yang dipinjamkan, atau tetapi pada sifatnya dalam kemajuan masyarakat sampai sekarang ada beberapa orang yang cukup besar. Dalam tafsir Al-Manar Abdul dalam Nasution 1996 dan di dalam fatwa-fatwanya bagaimana dicatat, Amarah menyebutkan bahwa Muhammad Abdul memperoleh penyimpangan uang di bank.
dan juga oleh mengambil bunga simpanannya. Dengan kata lain, ia melalaikan bunga bank. Hal ini menurutnya didasarkan pada masalah riba menurut Muhammad Abduh adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan menghindari memakan harta orang lain secara batil. Sementara bunga bank menurut Abduh tidak menimbulkan adanya pemasaran dan tidak ada pemasarannya dengan ada yang diharamkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khodi dari kelas 4C. Di sini saya akan menerangkan bunga bank dalam pandangan Islam. Saya dari kelompok 9. Jadi pengertian bank dan sejarah bank. Secara bahasa, bunga itu terjemahan dari kata interest, dan bunga adalah tanggungan ya pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain ini menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut dengan itu, yang sekarang lebih dikenal dengan suku bunga. Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Dan kata riba itu tersendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis yang berarti tambahan atau az-ziyadiyah atau kelebihan, yakni tambahan pembayaran atas uang yang dipinjamkan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang meminjamkan. Kemudian bunga yang dikenal pada saat itu, bunga maksimal yaitu 8-12%. Bunga pinjaman biasa di Roma dan dipinjamkan khusus Bizantium 4-12%. Sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%. Sementara di belahan dunia yang lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan bunga pada abad 1 sampai sekian, ternyata telah berkembang dengan pesat praktik perekonomian tanpa bunga. Praktik ini dimulai setiap tahap demi tahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya negara Islam pertama di Madinah sekitar tahun 30 Hijriah. Pelarangan total terhadap riba atau bunga ini pun tercantum dengan tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi sendiri. Praktik perekonomian tanpa bunga juga diteruskan oleh khalifah-khalifah penerus Rasulullah SAW hingga pada akhir Abbasiyah. Peranan bakhir mulai populer pada masa Khalifah Muqtadir. Pada saat itu hampir tiap wazir atau menteri punya bankir sendiri. Praktek perbankan dengan berbasis bunga mulai muncul lagi pada bangsa Eropa dan semakin merebak ketika Raja Henry memperbolehkan bunga atau interest meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafatnya Raja Henry digantikan oleh Raja Edward yang membatalkan kebolehan adanya bunga bank. Dan hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan langsung oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembuangan uang. Ketika bangsa Eropa bangkit dari keterbelakangan dan mengalami Renaissance, mereka melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh dunia, sehingga pelak lagi perekonomian dengan berbasis bunga pun mulai mendominasi daerah-daerah jajahan Inggris tersebut. Terlebih lagi ketika umat muslim mengalami kemunduran dan puncaknya
ketika tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1922 membuat perekonomian dunia pun bebas menganut konsep bangsa Eropa. Dan keadaan itu terus menerus berlanjut hingga kini. Tapi seiring perjalanan waktu, kekajian sistem riba secara ekonomis maupun sosial mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi atau sistem bank tanpa riba yang pernah dicampakkan. Akhirnya dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Kemudian tak heran di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba, apalagi setelah berdirinya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDP) sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi, Pakistan Desember 1970. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan bunga bank dalam Al-Quran dan hadis. Istilah bunga bank memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan riba. Jika dilihat dari sejarah yang sudah ada, jelas riba bukan hanya diharamkan dalam Islam, tetapi juga semua agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani telah melarang praktik riba tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam riba. Riba dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang sering pula disebut riba kredit, riba jahilah, riba nasilah atau riba Al-Quran karena secara tegas diharamkan di dalam Al-Quran. Ada juga riba jual beli yang ditegaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu riba kelebihan dan riba penangguhan. Dengan demikian, secara keseluruhan riba ada tiga macam, yaitu riba hutang piutang atau riba nasilah, ada juga riba kelebihan atau riba fadal, dan yang ketiga ada riba penungguhan atau riba nasa. Nah, yang pertama riba hutang piutang ataupun bisa disebut juga riba kredit. Yang dimaksud dengan riba hutang piutang ada riba kredit atau tambahan tanpa imbalan atas hutang yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman pada saat penutupan akad atau pada saat penundaan pembayaran hutang, ataupun bisa disebut persen. At-Tabari mendefinisikannya sebagai tambahan yang diberikan kepada pemilik modal sebagai imbalan ataupun penangguhan yang diberikannya kepada kreditur. Nah, yang kedua ada juga riba jual beli. Macam kedua dari riba adalah yang bersumber kepada akad jual beli. Nah, sehingga karenanya disebut juga dengan riba jual beli. Jual beli ini meliputi dua macam, yaitu ada riba fadal ataupun riba kelebihan, ada juga riba penangguhan yaitu riba nasa. Riba fadal adalah kelebihan jumlah pada saat satu pihak dalam jual beli tukar menukar barang tertentu. Barang-barang tertentu dimaksud ada 6 item seperti diterangkan dalam hadis Ubadah Ibn Samit, yaitu dikutip pada huruf misalkan di muka, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Emas dan perak merupakan logam mulia yang digunakan sebagai standar mata uang, sedangkan 4 jenis lainnya merupakan bahan pangan.
Ya, dan yang terakhir ada benda tak bercontoh. Terdahulu telah ditemukan bahwa riba jual beli dalam tukar menukar 6 barang, yaitu disebutkan dalam hadis, dan barang-barang lain yang melalui kias ataupun analogi dimasukkan ke dalam kategori 6 barang tersebut. Alasan hukum tersebut adalah sifat suatu barang sebagai barang bercontoh. Jadi semua orang bercontoh adalah benda ribawi, dan karena itu ditukar menukar atasnya tidak boleh secara berlebih bila sama macamnya, dan tidak boleh ditunda bila berbeda macamnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari makalah kami kelompok 9 yaitu tentang bunga bank dalam pandangan Islam, yaitu kesimpulannya seorang muslim yang sangat peduli dengan Islamnya, yang telah berkeyakinan untuk menjadikan Islam sebagai way of life, tentu hanya akan mengambil pendapat yang berdiri atas dalil syar'i yang kokoh dan bersih dari semua faktor yang melemahkannya. Seandainya dia tidak menemukan dalil yang bisa menenteramkan batinnya, dia akan mempercayai orang yang dipercaya olehnya. Karena kenapa orang itu dipercaya? Karena dia yakin bahwa orang itu mempunyai kelebihan, contohnya ulama. Dia dapat dipercaya baik dari ilmunya, kebatinannya, dan lain-lain. Pasti dia akan mempercayai orang tersebut. Dan bunga bank dalam pandangan Islam ini kesimpulannya yaitu agar orang-orang masyarakat bisa selektif dalam mengambil atau menabung di sebuah bank. Ada kan yang bunganya yang normal, ada bunganya yang tidak, dan dalam menurut kelompok kami mending menabung di bunga yang di bank yang tanpa riba, karena itu juga sejalan gitu dengan agama atau hadis-hadis yang kita percayai. Mungkin sekian kesimpulan dari makalah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.